Takhalli membersihkan batin kita dari rozail, dari sifat-sifat buruk dalam hati kita. Membersihkan hasad, riya, takabur. Jadi kita harus sadar kalau kita ini suka hasud. Kalau nggak sadar gimana akan mengobatinya? Orang itu akan berobat kalau sadar dia sakit. Tapi kalau OTG itu repot. Kalau OTG corona masih mending lah. Ini OTG, orang tanpa gejala, tanpa rasa lah. Orang tanpa rasa dengan penyakit buruk tadi. Dia tukang hasud nggak merasa hasud. Nuduh orang terus dia hasud. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimahullah. Allahumma anfa'na bi ulumihi wa anwalihi wa asrarihi wa nafhatihi fi dharain bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rubbama kunta terkadang ono sira musian iku kang gawe ala Fa'ara maka ningali akan iman ka ing sira al ihsana ing kebecikan min ka saking sira suhbataka karena ngarewange sira ilaman maring wong wa utaiman iku aswa'u luwih elek halan apane tingkahe minka saking sira. Rubama di sini ditaksir, seringkali bahasanya. Jadi ternyata dalam ala kulli hal penting memilih teman. Kemarin bahwa kita jangan berkawan dengan orang yang halnya tidak membuat kita bangkit menuju Allah. Jangan berkawan dengan orang yang makolnya, kalamnya juga tidak menunjukkan kita menuju Allah Subhanahu wa taala. Bahkan ternyata bukan hanya seperti itu. Rubbama kunta musian, seringkali Anda berbuat buruk. Jadi musian ini berbuat buruk. Rubbama kunta musian, seringkali Anda berbuat buruk. Fa'arakal ihsana minka, tapi justru keburukan Anda pandang sebuah perbuatan baik. Jadi terkadang kita berbuat buruk, tapi seringkali kita berbuat buruk, tapi kita pandang keburukan itu adalah kebaikan dari kita. Kenapa demikian? Suhbataka ilaman huwa aswa'u halan minka. Macanya boleh suhbataka, boleh suhbatuka. Suhbataka ilaman huwa aswa'u halan minka, dikarenakan Anda berkawan dengan orang yang lebih buruk keadaannya daripada Anda. Gerak gini sosial weh, orang sok ngerasa paling beunghar karek boga motor pedah bergaul jeung masyarakat gunung umpama teu boga nanaon, ngerasa paling gaya gitu. Itu dina ahwaliyah duniawiyah. Nah, di dalam keadaan ibadah orang geus salat 5 waktu. Sudah salat 5 waktu dan sebagainya. Tapi kecintaan kita akan dunia kuat. Hari-hari kita dibanding ibadah lebih banyak bergelut dengan duniawiyah. Itu kita merasa baik. Kenapa? Karena kita berteman, berkawan yang kondisi akhlaknya jauh lebih buruk ketimbang kita. Itu bahayanya berkawan dengan orang yang akhlaknya lebih buruk daripada kita. Keadaan akhlaknya, keadaan moralnya lebih buruk dari kita. Jadi para kiai ya itu jadi rubama di sana bukan litaklil tetapi litaksir. Seringkali kita berbuat buruk tapi kita pandang itu adalah sebuah kebaikan dikarenakan kita berkawan dengan orang-orang yang memang jauh lebih buruk daripada kita. Maka Abu Hasan Asyadzili itu dalam wasiatnya
Atau dalam kalamnya dia berkata, "Ausani habibi la tunkil qadamaik illa haitsu tarju sawaballah." Anda jangan sekali-kali melangkahkan kedua kaki Anda kecuali Anda berharap akan pahala Allah. Jadi langkah kaki kita kemanapun, kegiatan apapun selama itu bukan munkarat, bukan manhiyat, tidak kita harapkan kecuali pahala Allah. Yang kedua, wala tajlis illa haitsu ta'manu ghaliban min maksiatillah. Anda jangan duduk kecuali tempat yang Anda bisa aman daripada maksiat terhadap Allah. Nah, ya mungkin majlis dzikir dan majlis ta'lim itu walaupun tidak ada jaminan untuk aman, itu paling aman ketimbang tempat lain untuk tidak maksiat terhadap Allah. Di wala tajlis ila haitsu ta'manu ghaliban min maksiatillah. Bahkan wala tastafi li nafsik illa man tazadu bihi yaqinan. Dan Anda jangan berbaris bersama-sama dengan orang kecuali orang tadi bisa menambah Anda yakin. Jadi selalu kita berjuang dengan orang yang nambah kita yakin. Jadi perjuangan suka diisarahkan, dibahasakan dengan istofa. Jadi apa namanya? Kita jangan berbaris dengan orang yang tidak bisa menambah keyakinan kita. Coba kalau kita berjuang, bergerak dengan orang yang ya keyakinannya lemah, pasti kita pun tidak akan punya keyakinan atas apa yang kita perjuangkan. Berikutnya, wal julusu itu, wal julusu ma'al amil ghafil, lan utawi lungguh serta wong kang bodoh kang lali, afdalu iku leuwih utama minal julusi tinimbang saking lungguh ma'al fakiri serta wong fakir al jahil kang pinodon. Nah, bahkan duduk dengan orang awam yang senantiasa lupa terhadap Allah itu lebih baik, lebih utama ketimbang kita duduk dengan orang alim, orang fakir, orang alim yang senantiasa kelakuannya jahil. Jahil. Nah, kenapa kita harus menghindari itu? Karena memang kita itu seringkali terpengaruh oleh lingkungan kita, oleh kawan kita, oleh sahabat kita. Maka dalam Ihya Ulumuddin itu dalam bab uzlah, afatnya kita bermukhalatah, berbarengan dengan orang banyak itu adalah musyarakatut tabi'i, terpengaruh tabiat buruk kita. Punya teman buruk ya pasti buruk itu. Ayat terus ke mana tuh? Maqalla amalun. Maqalla ora kidik amalun opo amal, bariza kang dohir amal, min qalbin zahidin saking ati kang zuhud, wala kasura lan ora akeh amalun opo amal, bariza kang dohir amal, min qalbin ragibin saking ati kang demen ing dunya. Ini Rasulullah mentarbiyah sahabat untuk zuhud, untuk tidak mencintai dunia. Jadi zuhud itu tidak ada kecintaan terhadap dunia, atau khuruju mahabbatihi minal qalbi. Tidak ada kecintaannya di dalam hati kita, tidak ada kecintaan terhadapnya dalam hati kita, itu namanya zuhud. Nah, zuhud ini pertama zuhud bil mar.
Bagaimana barometernya? Kita tidak mencintai harta. Zuhud bil mal. Bagaimana kita tidak mencintai harta? Ciri bahwa tanda kita tidak mencintai harta, ayyastawiya indah az-zahab wa turab. Mau tanah mau emas sama aja. Tidak ada yang lebih hina dan tidak ada yang lebih berharga. Kira-kira gitu cuma Mang Kiai Malik. Posir. Jadi orang atau aya beda antara recehan jeung ratusan ribu. Itu juhud. Salah satu barometer itu kalau dalam uang itu gitu. Jadi ayyastawi inda az-zahab wa turab. Wal fiddah wal hajar, antara perak dengan batu. Enggak ada beda, sama aja. Jadi artinya ya tidak ada yang diistimewakan segala sesuatu hal yang berbentuk dunia tok. Awas. Bukan saja dunia tok. Emas hanya emas-emasnya, tidak difungsikan untuk apapun. Atau apa namanya, jadi batu sebatu-batunya saja, perak seperak-peraknya saja, tidak dikaitkan dengan amal lain. Maka sama kedudukannya. Tidak ada yang lebih istimewa. Tidak ada yang lebih membuat kita tertarik antara emas dengan tanah, antara perak dengan batu. Bahkan wal ghani wal faqr. Kondisi kita sedang kaya ataupun fakir sama aja. Tidak langsung merasa hoki di saat kita kaya. Tidak merasa kita sial di saat kita fakir. Karena kita memposisikan kita hanya hamba saja. Dan selain Allah dianggap nggak ada artinya, biasa aja semua. Kondisi ataupun benda tadi. Wal man'u wal ata. Waktu kita berdoa umpama tidak ada uang yang kita pinta atau ada uang yang kita pinta, biasa aja semua. Jadi kalau kita mau mengukur apakah kita sudah zuhud dalam harta, apakah kita bisa memandang sama antara emas dengan tanah, antara batu dengan perak, antara kita keadaan sugih dan fakir. Kadang orang kan merasa hoki, merasa hebat, merasa mujur di saat dia banyak uang, jabatannya naik, dukungannya banyak. Ini percis kelakuan orang kafir Quraisy dulu. Jadi fa'amal insanu iza mabdalahu rabbuhu, kayak gini. Fa'amal insanu iza mabdalahu rabbuhu fa'akramahu wa na'amahu fayaqulu rabbi akraman. Ini lebih ke penguasaan harta. Manusia jika dikasih ujian sama Allah, apa ujiannya? Fa'akramah, diberikan kehormatan, kemuliaan. Wa na'amah, kenikmatan, sehat, uang banyak, bisnis jalan terus. Dia mengatakan Rabbi akraman, saya sedang mujur, kira-kira seperti itu. Tapi wa amma idza lahu faqadara rizqah. Tapi kalau diuji, dikasih sempit rezekinya, qala Rabbi ahanan, saya sedang suwe, enggak hoki. Jadi kemuliaan dan kehinaan itu diukur dengan hal duniawiyah. Maka langsung diingat oleh Allah, kalla, tidak seperti itu sudut pandangnya. Jangan seperti itu sudut pandangnya. Tapi kemuliaan Allah tadi kan ada sosial tadi, balla tukrimul yatim wala tahulatul kata itu. Jadi saat Anda baik, yaitu mujur, bisa sholat berjamaah, bisa puasa sunnah, bisa zikir, bisa sedekah, bisa nolong orang, bisa nasihati orang, itu dah. Nah itu sekalipun kita nggak punya apa-apa umpamanya nih, pas-pasan hidupnya itu bu. Di saat kita umpamanya berlebih, pangkat kita tinggi, tapi nggak bisa yang kita lakukan untuk orang banyak, maka Anda sedang hina sebenarnya, sedang mujur. Maka sudut pandang kita itu bukan apa yang kita kuasai, tapi apa yang kita perbuat. Maka fa'amal insanu iza mabtalahu rabbuhu fa'akramahu wa na'amahu fayaqulu rabbi akraman. Tapi kalau sebaliknya, waktu faqal rizqu fayaqulu rabbi ahanan. Nah, Allahu Akbar. Yang kedua, dalam jahwal marotib, kita sudah juhud belum dengan jabatan, golongan kekaryawanan kita nih sudah juhud belum? Nah, saya nggak paham nih bang, Pak, golongan pegawai saya nggak paham golongan pegawai. Jadi nggak ada beda. Jadi sama posisi manapun, dia nggak ada yang dianggap istimewa atau hina, enggak. Tapi justru orang ini akan menganggap istimewa sekalipun dia rendah umpamanya, di saat bisa menghantarkan dia kepada Allah.
Dia akan menghinakan walaupun sekalipun dia jenderal umpamanya atau golongan tertinggi sekalipun, di saat itu menghantarkan dia ke neraka atau menjauh daripada Allah. Itu kira-kira seperti itulah gambarannya. Bahwa zuhud dalam jah wal maratib itu sama saja antara kita zil, antara kita memiliki posisi terhormat dan posisi anak bawang, juru kunci lah kira-kira seperti itu. Saya nggak paham tuh apa istilahnya pegawaian tuh. Wa zuhur wal khumul, kita viral atau nggak terkenal sama aja, nggak ada. Jadi orang ini berjuang begitu saja, mau dia viral, mau dia tidak terkenal, nggak apa-apa, yang penting saya berbuat saja. Nah, ini orang zuhud dalam jahwal maratib. Nah, terus dipuji dan dicaci biasa aja. Itu orang sudah zuhud fil jahwal maratib. Dihinakan dan dimuliakan biasa aja, nggak ada yang gitu. Nah. Lalu warifah was sukut dalam keadaan bangkit atau jatuh biasa aja. Orang kan kadang ada jatuhnya usaha itu atau karir kita, ada bangkitnya masa bertumbuh kembang. Itu nggak ada semuanya biasanya. Nggak ada perbedaan. Justru yang membuat dia beda itu adalah bagaimana memanfaatkan semua ini. Bisakah menghantarkan dia untuk hudur ma Allah terus? Itu juhud fil jahwal maratib. Nah ini orang awam nih. Yang ketiga fil maqamat wal karomat wa khususiyat. Nah ini juhud dalam maqamat, dalam karomat. Nah, ini lamun jelema geus mulai jadi ahli ibadah, hayang bawa karomat biasanya. Hayang bawa keanehan, hayang bawa kemanesan. Nah, jelema anu zuhud itu tadi diharapkan sama sekali antara timbul karomah jeung timbul karomah tidak jadi ukuran. Tapi yang diukuran bagaimana dia konsisten menuju Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu khususiat. Nah, dalam keadaan basti wal qabdi biasanya semua. Enggak ada yang dibeda-bedakan sama dia. Nah, itu zuhud fil maqamat wal karamat wa khususiyat. Nah, amalan orang yang zuhud tidak mencintai dunia, harta. Jadi segala sesuatu hal yang temporer namanya dunia, baik itu harta, baik itu jabatan, baik itu kehormatan, baik itu tadi apa? Viral anak sekarang ya, viral. Itu dunia bagiannya. Nah, semua itu nggak jadi ukuran, nggak ada hal yang diinginkan dari dalam hati dia. Itu namanya zuhud. Nah, orang maqalla amalun tidak bisa dianggap kecil atau sedikit amal bariza min qalbin zahid. Amal yang tumbuh dari hati yang zuhud. Ini orang cuma sholat 2 rakaat, tapi tumbuh dari orang yang hatinya zuhud akan mal, zuhud akan jahwal maratib, zuhud akan khususiyat wal karomat wal maqamat dan lain sebagainya. Ini nggak bisa dianggap sedikit. Walaupun secara hitungan mata kita kalau hitung saya mah sholat kan 2 rakaat sedetik. Kia mulai kan hukurnya aja 4 para kudang umpama. Nah. Tapi hatinya penuh zuhud. Itu maqalla amalun bariza min qalbin zahid. Tidak bisa disebut sedikit amal yang keluar dari hati orang yang penuh kezuhudan. Wala kasuro, tidak bisa disebut loba, tidak disebut banyak. Amalun bariza min qalbin ragib, amal yang keluar dari hati yang penuh kecintaan akan dunia. Contoh orang puasa 40 poe, motivasinya kehormatan, kegagahan, ketenaran atau uang. Itu dianggap haba'am mansura. Orang lain kedua baturnya, orang kereflek awak orang sorangan bahwa oh iya, bahwa amal sakumaha banyak, ternyata kalau hati kita masih penuh dengan kecintaan akan dunia, maka itu adalah tidak ada apa-apa. Nah, ini yang dimaksud oleh Nabi dalam sebuah hadis, amalun qalilun fi sunnatin khairun min amalin kasirin fi bid'atin. Amalun qalilun fi sunnatin, amal yang sedikit dalam sunnah itu khairun lebih baik min amalin kasirin fi bid'atin,
dari amal banyak tapi dalam bid'ah. Apa bid'ah? Kalau kita perhatikan, bid'ah yang terburuk dan terbesar itu adalah hubud dunia. Jadi kalau sekarang orang merangi bid'ah ini dan itu bid'ah yang terbesar dan terburuk adalah hubud dunia. Karena kalau kita perhatikan dulu seluruh jejak Nabi Muhammad SAW, bagaimana mendidik para sahabatnya itu untuk tidak cinta dunia. Sunnahnya itu, sunnah yang sebenarnya bagaimana orang menjauhi dunia atau tidak mencintai dunia. Maka ini yang dimaksud tadi apa? Amalun qalilun fi sunnatin khairun min amalin kasirin fi bid'atin. Maka keluar dari hadis ini hikmahnya Syaikhullah tadi, ma qalla amalun bariza min qalbin zahid wala kasura amalun bariza min qalbin ragib. Orang bagian mana tah? Tinggal di refleks weh. Terus. Salam. Husnul a'mali. Alhamdulillah hujan-hujan saja. Husnul a'mali utai bagus piro-piro amal. Nataiju husnil ahwali iku piro-piro natijah bagus pira-pira hal. Wa husnul ahwal lan utai bagus pirang-pirang hal iku min tahaqquk saking narima nyata fi maqamatil inzal in dalam pirang-pirang makom inzal ngilangaken. Amal, apa itu amal? Amal itu harokatul jismi bil mujahadah. Apa? Amal itu harokatul jismi bil mujahadah. Geraknya jisim kita. Nah, tubuh kita ini bedanya jisim dengan badan. Kalau badan dari kepala sampai dada ini namanya badan. Tapi kalau keseluruhan adalah jisim itu. Nah, bergeraknya seluruh anggota tubuh kita berjuang untuk melakukan sesuatu namanya amal. Lalu di sana awas, ada kalimat amal dan kalimat ahwal. Lalu apa itu ahwal? Ahwal itu hal. Hal itu harokatul qalbi bil mukabadah. Harokatul qalbi bil geraknya hati. Perjuangan hati. Jadi kalau perjuangan hati namanya hal, perjuangan fisik namanya amal. Di sini, jadi kalau perjuangan fisik namanya amal, kalau perjuangan hati namanya tadi apa? Hal. Nah. Lalu ada makomat. Apa makom itu? Makom itu sukunul qalbi bitumakninah. Tetap nahate, tetap renggenak nahate. Dalam satu keadaan namanya makomat. Cara tadi seperti zuhud. Nah, kita tentram dalam kejuhudan namanya makom zuhud. Ini orang suka gampang ngomong makom. Nih, jadi kita urai dulu sebelum ke kalimat hikmatnya, kita urai dulu bahwa apa yang dimaksud amal, apa yang dimaksud ahwal, dan apa yang disebut makom. Karena ada 3 rantai ini. Jadi kalau amal adalah tadi harokatul jismi, gerak tubuh kita, upaya tubuh kita. Kalau ahwal itu adalah harokatul kolbi, upaya hati kita. Kalau makomat tentrem nahate dina hiji kaayaan. Nah eta makom. Nyaman dina juhud, nyaman dina sobar, syukur jadi itu makomat. Kayak di kitab apa? Minhajul Abidin tentang makomat dibahas secara detail. Karena orang ngambil tamsilnya, contoh makom zuhud. Makom zuhud. Orang jelaskan apa itu makom. Makom zuhud mula-mula orang adalah susah payah meninggalkan dunia dan asbab dunia. Tidak mengejar dunia.
Lalu setelah kita sukses tidak mengejar dunia, tenang dengan dunia, lalu bagaimana hati ini berjuang tidak ada cinta akan dunia. Nah, setelah itu bagaimana? Hati ini tentram. Dalam keadaan itu namanya makom zuhud. Jadi dari pertama mula-mula kita berjuang untuk tidak mengejar dunia secara fisik, lalu berjuang bagaimana tidak ada kecintaan akan dunia dalam hati kita, lalu ada ketentraman dengan tidak memiliki apapun, itu adalah makom zuhud. Jadi ujung-ujungnya makom zuhud. Nah ini dalam hikmah di sini, husnul a'mal, bagusnya amal. Kita bisa bagus amal kita. Tapi bagus di sini bukan bagus fi dzannin nas. Bukan bagus dalam praduga manusia. Atau bukan bagus dalam nampak. Tapi bagus dhahiran wa batinan. Secara luar dalam bagusnya itu. Nah, bagus amal, natijah konklusi, buah daripada bagus akwal. Pandi orang kadang-kadang, saya tahu gitu-gitu bagus hatena ieu. Moal mungkin atau saya tahu amalna bagusnya hatena goreng. Nah, itu mungkin dina anu nampak bagus amalnya. Amal yang betul bagus secara dhahir wa batin itu keluar dari hati yang bagus. Min nataidil ahwal. Nah, ahwal ini juga minta tahakkuk fi maqamatil inzal. Nyata dalam makom inzal tadi. Kita mau di posisi mana? Posisi zuhud, syukur, wakada semuanya. Nah, itu akan melahirkan semuanya. Maka dalam zikir thariqah itu sering saya sebutkan bahwa proses pertama itu setelah tobat gitu ya, tobat dari maasi. Waktu la ilaha illallah adalah proses takhalli. Takhalli membersihkan batin kita dari rozail, dari sifat-sifat buruk dalam hati kita. Membersihkan hasad, riya, takabur. Jadi kita harus sadar kalau kita ini suka hasud. Kalau nggak sadar gimana akan mengobatinya? Orang itu akan berobat kalau sadar dia sakit. Tapi kalau OTG itu repot. Kalau OTG corona masih mending lah. Ini OTG, orang tanpa gejala, tanpa rasa lah. Orang tanpa rasa dengan penyakit buruk tadi. Dia tukang hasud nggak merasa hasud, nuduh orang terus punya hasud. Ini bahaya orang yang punya penyakit tidak menyadari kalau dia punya penyakit batin. Kita suka lebih concern dengan penyakit yang nampak di kulit kita, di tenggorokan kita, di tulang kita itu lebih concern. Tapi dengan hati kita nggak pernah concern. Maka ada proses takhalli, mengosongkan diri dari sifat-sifat buruk. Terus dengan zikir dan amal-amalan soleh, bagaimana sifat-sifat buruk ini tidak ada dalam hati kita. Mana tadi? Hasad, riya, takabur, apalagi jahil termasuk, suka dipuji orang, ingin nampak ujub, mandang diri kita selalu hebat, merendahkan orang, takabur kan itu, dan seterusnya. Nah setelah selesai, namanya tahalli. Menghiasi diri dengan akhlakil mahmudah atau sifatil mahmudah, dengan sifat-sifat baik, penuh ilmu, hilim, syukur, tawadhu, sabar dan seterusnya. Nanti baru ada namanya tahakkuk, baru ada tajalli. Nah, kira-kira orang yang disebut kiai kubatur, sebut ustad, konsen teu orang atau perhatian teu karena urusan hati orang. Jika hentenya masih perhatian kena motor kotor jeung mobil kotor atau nyaman jeung teu mobil dibawa ketimbang kena hati orang buruk jeung teu burukna hati. So perhatikan we orang merenung sewaktu-waktu, sekali-kali renung, tafakur, kumaha orang memperhatikan kondisi batin orang. Bahkan terkadang orang lebih sibuk memperhatikan kondisi batur tibatan kondisi orang. Sibuk nilai batur terus. Orang tersibuk nilai diri sendiri. Sibuk nilai sifulan. Itu bahwa ciri bahwa hati orang begitu
kotor jeung begitu busukna. Jadi salah satu tanda orang buru-buru sadar, orang gampang menilai orang itu, sementara susah menilai diri sendiri, itu adalah alamat orang dalam keadaan punya penyakit hati. Nah ini. Yang berapa Bang sekarang? La tatruk. Nah. Aja ninggal sira adzikra ing zikir li adami huduri qalbika karena ora hadir ati sira ma Allah serta Allah fihi ing dalam ieu zikir li anna goplataka karena satu nelali sira an wujudi zikri saking ana zikri Allah asyaddu iku leuwih banget min goplatika tinimang saking lali sira fi wujudi zikri in dalam ana zikri Allah fa asama ka menawa ayyarfa'a opo yen tah ngangkataken Allah ka ing sira min zikrin saking zikir ma'a wujudi goplatin serna ana goplah ila zikrin maring zikir ma'a wujudi yaqzatin serta anane tangi wa min dzikrin saking dzikir ma'a wujudi yaqzatin serta ana tangi ila dzikrin maring dzikir ma'a wujudi hudurin serta ana hadir wa min dzikrin saking dzikir ma'a wujudi hudurin serta hudur wa ila dzikrin ma'a ghaibatin serta gaib ilang amma saking barang siwal mazkur salian kang disebut wa ma lan ora opo zalika mengkono kang ditutur Allah insyaallah iku bi azizin kang angel. Tadi bahwa amalan dari hati orang yang zuhud tidak bisa dianggap sedikit. Nah, kayak orang kapangeruhan, wah aing mah kieu keneh hatena ieu. Encan bisa zuhud, percuma aing zikir loba oge. Percuma aing sering zikir, oge. Percuma sering baca Quran, oge. Percuma sering sholat, oge. Kenapa? Karena hati kita masih diliputi dengan kecintaan akan dunia, atau seringkali dalam zikir kita melamun sehingga tidak ingat apa yang sedang kita sebut. Sehingga setelah tidak ingat, maka tidak ada adab kita sedang menyebut siapa. Nanti ada jaroah. Akhirnya orang tidak milih zikir. Nah di sini diingatkan, la tatruki dzikra. Anda jangan meninggalkan zikir li adami huduri qalbika ma Allah. Karena hati Anda tidak bisa hadir beserta Allah. Artinya hatimu tidak bisa mengingat Allah. Hanya lisan saja yang la ilaha illallah, yang Allah Allah, hatinya entah kemana. Coba dalam sholat saja, orang dalam sholat, kita aja bukan orang kita paling khusus dalam takbiratul ihram sedang niat. Setelah itu kamu mau jadi makmum, ujug-ujug anggesan, recan angges jalan-jalan di mall, ujug-ujug salam. Allahu Akbar jadi makmum. Waktu Allahu Akbar ya dia ingat niat bagus. Setelah itu mendengarkan bacaan imam, mainnya jalan-jalan. Entah di mall, entah di apa, di tempat pameran apa gitu. Assalamualaikum. Dia cenah anggeus jalan-jalan, geus di masjid, kira-kira seperti itu. Itu saking goplahna. Tapi justru keadaan hati kita yang seperti itu harus terus diseret untuk banyak zikir, untuk banyak sholat, untuk baca Quran. Maka la tatruki dzikra, jangan Anda meninggalkan zikir dengan alasan li adami huduri qalbika ma Allah, karena hatimu tidak bisa hadir beserta Allah. Artinya hati kita tidak bisa mengingat Allah. La ilahnya keras, tapi entah hatinya entah kemana. Salawatnya keras, hatinya kemana? Nah, kenapa demikian? Li'anna goplataka an wujudi dzikri. Karena lupanya hatimu akan Allah, lalu juga tidak disertai zikir terhadap Allah, asyaddu. Itu lebih apa? Lebih parah. Min goplatika fi wujudi dzikri.
Walaupun Anda lali, Anda dalam keadaan lupa, tapi mulut kita masih menyebut Allah. Jadi apa? Jangan Anda tinggalkan zikir dengan alasan bahwa karena kamu belum bisa khusyuk, belum bisa hadir. Kenapa? Karena hati kita ghaflah, lali, dan tidak zikir sama sekali, itu lebih parah ketimbang kita lali tapi disertai dengan menyebut nama Allah Subhanahu wa taala. Paling tidak gitulah. Walaupun hatinya yang lupa, mulutnya enggak. Tapi kalau sudah hati juga lupa, mulut lupa, itu repot, tenang. Udah berarti enggak zikir semuanya. Maka biarkan dulu hanya lidah dan bibir kita yang menyebut nama Allah, walaupun hati kita belum bisa bersama Allah Subhanahu wa taala. Kita kan gitu maksudnya. Mulut kita bersama Allah, menyebut Allah, tapi hati kita entah bersama siapa. Seringkali dengan mungkin menghitung keuntungan kalau pedagang. Seringkali mungkin dengan pelanggan yang takut hilang. Seringkali mungkin dengan ide-ide dagang harus seperti apa itu. Padahal mulutnya sedang la ilaha illallah. Nah, biarkanlah hati begitu dulu sementara waktu. Hanya lidahlah yang menyebut Allah, hatinya belum. Jangan tinggalkan, jangan. Terus aja terus, yang sabar. Itu kita kan nggak enak begitu. Sepertinya sia-sia. Kenapa kata Syekh Athaillah di sini? Fa'asa ayyarfa'ak. Semoga Allah mengangkatmu min dzikrin ma'a wujudi ghaflatin, dari zikir yang disertai dengan lali, hati kita tidak eling, ila dzikrin ma'a wujudi yaqzatin, diangkat dari zikir ma'a ghaflah kepada zikir ma'a yaqzah. Kesadaran bahwa kita sadar sedang menyebut Allah. Kita sadar sedang memohon terhadap Allah. Kita sadar sedang bersolawat terhadap Nabi. Awal-awal nggak apa-apa ghaflah, tapi semoga diangkat dari ghaflah menjadi yaqzah. Jadi zikir ma'a ghaflah digerek, ditaykan menjadi zikir ma'a yaqzah. Terus lakukan. Nanti Allah akan naikkan lagi. Wa min dzikrin ma'a wujudi yaqzah, dari zikir ada yaqzah ila dzikri ma'a wujudi hudur, ada hadir. Adab yang kuat, takut terhadap Allah, ada haibah. Ini kan kita coba tanyakan, ada nggak rasa takut sama Allah? Waktu kita menyebut, ada kita merasa kurang adab dengan Allah Subhanahu wa taala, terhadap Allah Subhanahu wa taala? Ada nggak rasa kita kurang adab terhadap Rasulullah waktu kita bersalat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Bahkan tidak sedikit di antara kita mungkin sambil bercanda, sambil ngobrol. Bisa jadi sambil baca WA umpamanya. Itu kan maaf adab. Tidak ada. Tapi kalau hudur insya Allah ada adab. Karena kita merasakan Allah hadir bersama kita. Tadi baru sadar, yaqzah dari sadar, mau hudur. Nah, dan dari hudur itu semoga Allah taikkan lagi dari zikir ma'al hudur kepada zikir ma'al ghaibah. Tidak ada kecuali Allah. Jadi ghaibah itu an ma siwal mazkur. Tidak ada yang kita ingat kecuali Allah yang kita sebut. Sekalipun diri kita nggak ingat. Namanya fana itu, namanya fana. Nah, apakah itu mungkin? Wa ma dzalika 'alallahi bi'ajiz. Tidak ada yang sulit bagi Allah. Ini kita nih, orang bodoh kita, orang yang sehari-hari maksiat, orang yang sehari-hari penuh dengan lupa kepada Allah SWT, tidak sulit bagi Allah untuk menjadikan kita menjadi walinya. Maka kalau cita-cita yang tinggal aja. Jangan cita-cita jangan hal yang dunia, jangan jadi wali guys. Jadi wali Allah, jadi Allah. Hanya jadi wali guys. Wa ma dzalika 'alallahi bi'aziz. Enggak ada yang sulit bagi Allah semuanya. Cuma kita mau enggak melewati proses tadi. Terus walaupun kita zikri ma'a ghaflah, biarin. Nanti mudah-mudahan dari zikir ma'a ghaflah pindah zikir ma'a yaqzah. Dari zikir ma'a yaqzah pindah kepada zikir ma'al hudur. Dari ma'al hudur kepada zikir ma'al ghaibah. Pana, ada kepanaan. Sehingga tidak ada dalam hati kita kecuali Allah Subhanahu wa taala. Enggak ada kecuali Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Ya, mudah-mudahan kalimat hikmah yang saya jelaskan secara singkat ini bermanfaat sehingga kita pulang menjadi orang yang senantiasa berzikir terhadap Allah Subhanahu wa taala. Dan sebenarnya kalau kita ini kaum santri, untuk membuat tentram hati kita, ya
nggak perlu macam-macam, nggak perlu biaya mahal. Ya udah dengan zikir aja. Alladzina amanu wa tatmainnu qulubuhum bi dzikrillah. Ala bi dzikrillah tatmainnul qulub. Cuma suka malas kan gitu. Jadi kadang orang pengen tenang hatinya malah anak sekarang main game atau nongkrong sambil rokokan dan kopian. Setelah itu pusing lagi dia. Nah, coba ambil wudhu saja, lalu sholat tobat, istighfar, kita bersolawat, lalu zikir, insya Allah setelah itu selesai. Sambil sambil ingat akan dosa-dosa kita, ingat akan bagaimana kurang ajarnya kita terhadap orang tua kita, terhadap guru kita, terhadap Rasul, terhadap Allah, kita ingat terus. Itu insya Allah setelah itu tenang. Itu di Al-Quran, alladzina amanu wa tatmainnu qulubuhum bi dzikrillah, ala bi dzikri tatmainnul. Kan nggak perlu biaya itu. Nggak perlu biaya, nggak perlu tempat mewah lagi. Kita bisa di bawah pohon, bisa di mana gitu. Mudah-mudahan kita jadikan orang-orang yang senantiasa berzikir terhadap Allah Subhanahu Wa Taala, yang terus mengingat Allah Subhanahu Wa Taala, dan semoga kita semua dicatat orang yang tujuan kita adalah ridho Allah Subhanahu Wa Taala. Wallahu a'lam bishawab.